Tami adalah seorang gadis muda berusia 21 tahun. Saat itu ia sedang bekerja di sebuah toko ponsel. Ia sudah bekerja selama 1 tahun. Kinerjanya sebenarnya sangat baik, tapi Tami memiliki tubuh yang ringkih. Hal itu membuat Tami sering sakit-sakitan. Nasib baik si Tami, majikannya sangat baik dan memahami kondisi tubuhnya. Toko ponsel tempat Tami bekerja memiliki banyak pelanggan. Salah satunya seorang pria bernama Sandi. Dari awal pertemuan mereka, Sandi sudah menaruh hati pada Tami. Dan tidak lama kemudian, Sandi pun mengutarakan isi hatinya. Awalnya Tami ragu. Mungkin keraguan itu disebabkan oleh perbedaan umur mereka yang agak jauh, yaitu 9 tahun. Tami ragu, apakah Sandi pria single atau sudah beristri. Tapi Sandi berhasil meyakinkan Tami kalau ia belum pernah sekalipun menikah. Tami pun menerima perasaan cinta Sandi. Mereka pun akhirnya resmi pacaran. Tami merasa keputusannya menerima Sandi adalah keputusan yang tepat. Sandi memperlakukannya dengan sangat baik. Sandi bahkan berani menjumpai orang tua Tami untuk melamarnya. Orang tua Tami yang melihat ada pria serius mau melamar anak gadisnya tentu saja senang. Apalagi Sandi mengaku memiliki penghasilan lumayan. Bahkan Sandi mengatakan sudah menyiapkan rumah sederhana untuk mereka tempati nantinya. Mereka pun melangsungkan pernikahan sederhana seperti kemauan Tami yang tidak ingin pesta bermewah-mewahan. Tami lebih memilih menabung untuk masa depan. Kehidupan rumah tangga yang mereka jalani sangat harmonis. Tami sebagai istri benar-benar memanjakan suaminya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Tami sudah menyiapkan sarapan sekalian membuatkan bekal makan siang untuk suaminya. Sore ketika Sandi pulang, rumah sudah rapi dan Tami pun sudah mandi. Tami ini anaknya memang gak pedean, apalagi untuk urusan bau badan. Sebisa mungkin Tami tidak ingin orang-orang terganggu dengan bau badannya. Kalau sudah berkeringat sedikit, bawaan si Tami ini pasti ingin cepat-cepat mandi. Padahal menurut teman-temannya, mau keluar keringat banyak gimana pun, si Tami sama sekali gak bau badan. Makanya, begitu dekat-dekat jam pulang kerjanya Sandi, Tami pasti buru-buru mandi, supaya ketika suaminya pulang, dia sudah wangi. Setelah berumah tangga, Tami baru mengetahui kalau pekerjaan suaminya mengharuskan suaminya sering-sering keluar kota. Tami sedih, tapi Sandi meyakinkan Tami untuk tidak perlu khawatir. Toh keluar kotanya juga hanya beberapa hari. Dengan berat hati, Tami pun melepas kepergian suaminya. Kali ini Sandi pergi untuk 5 hari. Selama kepergian Sandi, Tami memilih tinggal bersama orang tuanya, biar lebih aman gitu. Lagian Tami juga takut tinggal sendirian di rumah, karena saat itu Tami belum memiliki anak. Jadi lebih baik dia menginap saja di rumah orang tuanya. Kebiasaan Sandi yang bolak-balik keluar kota membuat Tami lama-lama tidak tahan. Dia meminta Sandi mencari pekerjaan lain aja, yang kira-kira tidak harus mengirimnya keluar kota. Tapi Sandi menolak. Menurut Sandi, ia sudah lama kerja di sana, dan dia pun sangat mencintai pekerjaannya. Penolakan Sandi sebenarnya membuat Tami sedikit kecewa. Tapi sebagai istri yang baik, dia hanya bisa menuruti perkataan suaminya. 5 hari itu pun lewat, tapi Sandi tidak kunjung datang. Tami berusaha menelpon untuk mempertanyakan kapan Sandi kembali. Tapi terkadang Sandi sulit dihubungi. Sekalinya terhubung, Sandi beralasan masih banyak pekerjaan yang membuatnya harus menunda kepulangannya. Keadaan itu terus berlangsung hingga 3 tahun lamanya. Sandi pulang beberapa hari, kemudian pergi lagi. Lama-lama Tami berpikir,
Kenapa lama waktu kepergian Sandi lebih lama dari waktu kebersamaan mereka berdua? Bagaimana mereka bisa memiliki waktu ekstra untuk mendapatkan momongan yang sangat dinantikan Tami, terutama kedua orang tuanya yang sudah kepingin momong cucu, karena anak mereka cuma satu, yaitu Tami sendiri. Tami pun mengutarakan keinginannya sekali lagi untuk meminta Sandi mencari pekerjaan lain. Dan lagi-lagi penolakan yang didapatnya. Tami benar-benar kecewa. Tapi mau marah dia takut. Karena banyak pikiran, Tami sempat bolak-balik jatuh sakit. Ketika diperiksakan ke rumah sakit, Tami didiagnosa memiliki rahim yang lemah. Jadi, kalau suatu saat Tami hamil, dia harus benar-benar menjaga kandungannya. Kehamilan yang dinanti-nanti itu akhirnya datang juga. Tami dan Sandi sangat bahagia, apalagi orang tua Tami. Orang tua Sandi atau mertua Tami bahkan datang mengunjungi mereka, sambil membawakan buket bunga, suplemen, dan susu ibu hamil. Seperti yang pernah dikatakan dokter, Tami berusaha sekuat mungkin menjaga kandungannya, yang saat itu sudah berusia 4 bulan. Dia membatasi kegiatannya dan berusaha untuk selalu berpikir positif. Tapi usaha berpikir positif itu sulit dilakukannya karena kebiasaan keluar kota yang dilakukan oleh Sandi. Dia ingin di masa kehamilannya ada suami yang selalu dekat dengannya. Dia ingin setiap pergi cek kehamilan ada suaminya. Tapi Sandi selalu pergi. Bagaimana hal itu bisa terwujud coba? Suatu ketika, Tami kedatangan tamu seorang wanita cantik dengan penampilan sangat elegan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lili. Mata Lili pun sempat melihat ke arah perutnya Tami yang mulai membuncit. Lili bertanya dengan nada halus, apa benar Tami istrinya Sandi? Tami pun membenarkan. Tapi dia bingung, sebenarnya siapa wanita yang sedang duduk di hadapannya. Ketika ditanya, Lili sama sekali tidak menjawab. Dia malah meneruskan bertanya apa saat ini Tami sedang hamil. Yang lagi-lagi dijawab Tami dengan anggukan pelan. Ekspresi Lili langsung berubah. Ada gurat kesedihan di wajahnya. Maaf mbak, sebenarnya mbak ini siapa ya? Tanya Tami dengan nada sopan. Lili hanya tersenyum pahit. Boleh jumpa nggak sama orang tuamu, dek? Pertanyaan Lili semakin membuat Tami bingung. Tapi dipanggilnya juga orang tuanya untuk menemui Lili. Yang membuat tambah bingung, Lili malah mengajak kedua orang tua Tami untuk berbicara di dalam mobilnya yang terparkir di halaman rumahnya. Dia tidak mengajak Tami ikut serta. Di dalam mobil ini, Lili memulai percakapan. Maaf Bapak Ibu, perkenalkan saya Lili. Saya akan menjelaskan siapa saya dan apa yang sedang terjadi. Saya istrinya Sandi. Ucapan Lili membuat kaget orang tua Tami. Gak mungkin, selama ini Sandi baik kepada Tami dan juga kepada kami. Waktu nikahnya juga membawa orang tua. Gak mungkin kan orang tuanya mengizinkan anaknya nikah lagi ketika si anak masih terikat status pernikahan dengan wanita lainnya. Bantah ayah Tami. Hal itu mungkin Pak. Semuanya mungkin dengan uang. Saya akan menceritakan semuanya dan tolong jangan disela. Lili pun menceritakan kalau ia dan Sandi sudah menikah selama 9 tahun. Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Sandi memang baik, tapi ada satu kejelekannya, yaitu ia tidak puas hanya dengan satu wanita. Dan Tami bukan yang pertama. Sebelumnya Sandi juga pernah menikah dengan gadis di kota lain. Lili yang mengetahui hal itu marah lalu melabrak si wanita. Tapi setelah tahu cerita sebenarnya, kalau si gadis sama sekali tidak mengetahui kalau Sandi suami orang, Lili tidak mau melakukan kesalahan lagi dengan marah-marah tanpa bukti jelas. Soal orang tua yang datang ke pernikahan itu, semua adalah orang bayaran Sandi untuk mengelabui pihak wanita. Setelah kejadian pertama, Lili berusaha memberi maaf ke Sandi dan meminta Sandi untuk bisa lebih setia lagi. Lagi-lagi Sandi berulah. Dia pun menikah kembali.
Ketika tahu suaminya nikah lagi, Lili mendatangi si wanita dan meminta baik-baik untuk menjauhi suaminya. Si wanita pun menurut. Dan untuk ketiga kalinya, Sandi lagi-lagi menikah. Ya dengan si Tami inilah. Lili tidak tahan lagi. Maka dia memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai ke suaminya. Kali ini biarlah dia yang ngalah. Tapi sebelum itu, dia harus memberitahu Tami seperti apa tabiat suaminya. Tapi yang ada Lili bingung harus ngomong gimana saat mengetahui Tami berbadan 2. Saya bingung Pak, gimana ngomongnya gitu. Anak Bapak kan sedang hamil. Saya takut kalau dia mengetahui fakta tentang suaminya akan berpengaruh buruk buat kehamilannya. Saya kemari hanya untuk memperingatkannya, untuk berhati-hati dengan tingkah Sandi. Saya sudah nyerah Pak, saya mau cerai aja. Setelah mengetahui semua ini, kalau Tami tetap mau menerima Sandi, itu haknya. Silakan saja. Dan saya janji tidak akan mengusik kehidupan mereka berdua. Soal nafkah anak, Bapak Ibu tenang saja. Saya nggak akan nuntut apapun. Saya yakin bisa menafkahi anak saya ada atau tanpa suami. Ibu Tami menangis mendengar penjelasan Lili. Dia tidak menyangka menantu sebaik Sandi ternyata seorang yang munafik. Bagaimana cara mereka memberitahu Tami tentang sosok suaminya yang sebenarnya? Tapi bapaknya Tami tidak peduli. Karena tersulut emosi, dengan marah dia mendatangi Tami dan membeberkan fakta sebenarnya tentang si Sandi. Mendengar semua itu yang ada, Tami malah pingsan. Bersyukur janinnya masih bisa diselamatkan. Ibu Tami sangat marah pada suaminya karena telah membuat Tami pingsan. Tapi si ayah beralasan, apapun ceritanya Tami harus kuat menerima kenyataan. Lebih cepat tahu lebih baik. Si ayah bahkan tidak mengizinkan Sandi menjenguk anaknya. Bagi si ayah, Sandi tidak berhak menemui anaknya lagi. Setelah keluar dari rumah sakit, Tami pun pindah ke rumah orang tuanya. Dia tidak ingin meneruskan hubungannya dengan Sandi. Biarlah dia hamil tanpa suami, gak apa-apa. Daripada dia harus menjadi perebut suami orang. Walaupun Lili sudah mengikhlaskan mereka, Tami tetap tidak bisa terima dibohongi seperti itu. Di usia kehamilan 8 bulan, Tami pun melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Setelah si bayi berusia 1 tahun, Tami pun memutuskan bekerja kembali. Dia tidak ingin terus-terusan membebani orang tuanya dengan meminta uang. Dia ingin membiayai anaknya dengan uang hasil jerih payah keringatnya sendiri. Di saat dia bekerja, si neneklah yang menjaga cucunya. Akhir cerita, Tami pun menikah kembali. Kali ini dia tidak salah pilih. Pria yang dinikahinya benar-benar berjaka dan pastinya bukan milik perempuan lain. Syukurnya lagi, si suami baru bisa menerima anak dan masa lalu si Tami. Lili dan Sandi pun akhirnya bercerai. Dan sejak saat itu, tidak terdengar lagi kabar tentang mereka. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.